Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel Jari Aljabar bersama saya Pak Bahar. Alhamdulillah kita masih jumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru, para orang tua siswa dan mahasiswa dimanapun berada juga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Amin. Ada beberapa sahabat kita yang mengusulkan agar channel Jari Aljabar ini melanjutkan kembali proses pembelajarannya untuk materi operasi pembagian. Insya Allah usulan itu saya akan penuhi dan mudah-mudahan Bapak Ibu guru, para orang tua siswa dan mahasiswa juga dapat mengikutinya dengan baik sehingga nantinya dapat berbagi kepada sahabat-sahabat kita yang lain yang belum mengikuti channel Jari Aljabar ini. Saya sering katakan bahwa mengajar matematika itu harus dengan ilmu. Ilmu tentang mengajar dan ilmu tentang matematika itu sendiri. Kenapa demikian? Karena proses belajar mengajar kepada anak harus dapat dilakukan dengan cara lebih mudah, cepat, cerdas, dan menyenangkan. Tentu hal ini perlu ilmu tentang mengajar. Dan insya Allah materi kita kali ini adalah tentang operasi pembagian yang nanti akan saya sampaikan dengan cara yang lebih mudah, cepat, cerdas, dan menyenangkan. Untuk itu, silakan Anda menyimaknya dengan baik dan ikuti proses pembelajaran ini. Terima kasih. Baik, mari kita lanjutkan proses pembelajaran kita kali ini tentang operasi pembagian, yang dalam kesempatan ini saya akan bagi dalam 3 tahap pembelajaran, yaitu pertama, pembagian dengan konsep dasar pengurangan berulang. Yang kedua adalah pembagian dengan konsep dasar kebalikan dari perkalian. Dan yang ketiga adalah konsep dasar dengan bilangan yang bersisa atau pembagian dengan bilangan pecahan. Untuk itu saya akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang konsep dasar pengulangan berulang. Silakan disimak contoh-contoh soal berikut ini. Baik, di tahap pertama ini saya akan memberikan contoh soal, yaitu tentang pembagian dengan konsep dasar pengurangan berulang adalah sebagai berikut. Contoh, 20 dibagi 5. 20 dibagi 5 itu dalam konsep pengurangan berulang artinya 20 dikurang 5, dikurang 5, dikurang 5 sampai habis. Ya. Dalam metode Jari Aljabar, cara berhitungnya seperti saya contohkan adalah 20 ya, dikurang 5 dikurang 5 maka 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4. 4 kali, maka hasilnya 20 dibagi 5 adalah 4. Mudah bukan? Mudah. Ntar saya jelaskan lagi. Kemudian contoh soal yang lebih kecil, misalnya 9 dibagi 3. 9 dibagi 3 itu dalam konsep pengurangan berulang, yaitu 9 dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3 sampai habis. Ya. Nah, dalam proses belajar Jari Aljabar seperti berikut, ya, 9 dikurang 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3. Maka hasilnya 3. Karena 9 dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3. Sebanyak 3 kali. Hasilnya 3. Mudah bukan?
Mudah. Kenapa mudah? Karena dalam proses belajar mengajar di Jari Aljabar, pengurangan berulang ini sudah dilalui dengan baik. Dan bahkan pengurangan berulang itu begitu panjang dan dengan bilangan-bilangan yang lebih besar. Jadi tidak ada alasan anak tidak bisa mengikuti pembelajaran operasi pembagian dengan konsep dasar pengurangan berulang. Bagi anak-anak kita itu hal yang kecil, ya, mudah sekali, ya. Nah, inilah pentingnya proses belajar ini dilakukan dengan tahap demi tahap dengan baik dan benar. Oke, kita lanjutkan. Tahap berikutnya adalah pembagian dengan konsep dasar kebalikan dari perkalian. Ya, apa itu? Ya, sesungguhnya bahwa pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Ya, contoh soal misalnya 7 kali 8 sama dengan 56. Maka soal itu dapat dibuat sebagai soal pembagian kebalikannya. 56 dibagi 7 sama dengan titik-titik. Ya, atau 56 dibagi 8 sama dengan titik-titik. Ya. Materi awalnya adalah 7 kali 8 sama dengan 56. Ya, materi perkaliannya. Ya. Nah, kemudian dibalik, ya, menjadi pembagian, maka bentuknya adalah 56 dibagi 7 sama dengan berapa, atau 56 dibagi 8 sama dengan berapa. Nah, itu tinggal kebalikan dari perkalian. Ya. Nah, oleh karena itu tidak ada alasan anak-anak tidak paham pembagian. Ya, yang penting logikanya, ya, logika dan nalarnya, ya, konsep dari pembagian ini, ya, dipahami bahwa ini adalah kebalikan dari perkalian. Ya. Nah, di dalam Jari Aljabar itu mudah sekali, ya. Saya sering katakan bahwa pembagian itu semudah membalikkan telapak tangan. Sekarang kita buktikan. Ya. Misalnya tadi contohnya 56 dibagi 7. Ya. 56 dibagi 7, pembaginya ada di tangan kiri kita. Ini pembaginya 7. Ya. Oke, 56 soalnya, ya, yang akan kita bagi dengan 7. Ya, 56, puluhannya 5. 50. Ya, puluhannya 5, yang sudah ada 2 puluhannya. Ya. Nah, berarti kurangnya 3 supaya 50. Karena soalnya 56. Oke, kurang 3 maka lipat jadinya 3. 1, 2, 3. Inilah hasilnya. Hasilnya ada di tangan kanan. Ya. Oke. Nah, oke, barangkali ada yang belum klik. Kita masuk ke contoh soal nomor 2. Misalnya 72 dibagi 8. Ya, 72 dibagi 8. Dibagi 8 pembaginya dari tangan kiri. Ya, 72 puluhannya 7. Yang sudah ada 3. 1, 2, 3. Ya. Untuk mencapai 7 atau 70 itu kurang 4 puluhannya. Lipat dari 4. 1, 2, 3, 4. Nah, inilah hasilnya. Hasilnya 9. Dalam lambang bilangan Jari Aljabar ini 9. Nah, kemudian untuk mengeceknya gimana? Benar nggak hasilnya 9? Oke, tinggal kebalikan tadi. Ya. 9 dikali 8 sama dengan berapa? Nah, 9 kali 8. 9 itu jari yang dilipatnya 4, 8 itu 3, 7. 7 berarti puluhan, 70, 1 kali 2, 2, 72. Berarti hasilnya benar 9. Ya. Nah, begitu. Ya. Mudah. Ya. Kalau perkaliannya sudah dipahami dengan baik, maka pembagiannya akan mudah. Ya. Karena tinggal kebalikannya. Ya. Oke, itu contoh nomor 2. Sekarang contoh nomor 3. Ya. Contoh ketiga misalnya 81 dibagi 9. 81 dibagi 9. Nah, ini pembaginya. Pembaginya selalu ada di tangan kiri, ya. Pembaginya 9. 81 puluhannya 8. Ya. Yang sudah ada 4, berarti kurang 4. Ya, kita lipat 4.
Slep. Nah, ini dia. Ya. Ini hasilnya adalah 9. Ya. Oke, sekarang kita cek. Benar nggak 9 dikali 9 itu 81? Kita cek. 9 kali 9 yang jari yang dilipatnya 80. Ya, karena ini 40, ini 40. 8, 80. 1 kali 1, 181. Benar. Ya. Nah, jadi sangat mudah sekali. Ya, tidak ada alasan anak tidak bisa atau tidak bisa mengikuti pembagian, ya, karena pembagian ini hanya kebalikan dari perkalian. Nah, kita jelaskan itu, ya. Anak-anak kita nggak ada yang susah belajar pembagian, ya. Kelas 2 sudah bisa pembagian porogapit, ya, istilah di beberapa daerah ada istilah porogapit. Nah, itu anak kelas 2 kita sudah bisa pembagian porogapit itu, ya. Ratusan dibagi satuan misalnya gitu kan, nah, dengan porogapit, ya. Nah, sementara ada anak kelas 5 nggak ngerti pembagian porogapit, penyelesaiannya bagaimana. Anak-anak kita sudah paham itu, ya, karena mudah sekali, ya. Nah, jadi yang saya katakan semudah membalikan telapak tangan itu benar-benar semudah itu, ya. Ya, tadi saya kasih contoh soal kan, misalnya berapa tadi? 72 dibagi 9 gitu kan. 72 dibagi 9, 9 ini begini, jarinya 4. Ya, yang dilipat, jarinya 4 yang dilipat nih. Ya, 72 puluhannya 7, kurangnya berapa? 3, lipat jari 3. Nah, melipat jari 3 ini, ya, itu secepat kita membalikan telapak tangan, ya kan? Ya, coba kita balikan telapak tangan kita dengan kita melipat 3 jari. Nah, ya, jadi mudah sekali, ya. Nah, pembagian adalah konsep dasarnya kebalikan dari perkalian, ya. Nah, jelas ya sampai di sini ya, mudah ya, mudah. Nanti kalau ada yang ingin bertanya tentang pembagian ini bisa hubungi channel kami. Di akhir nanti ada nomor telepon yang kami berikan, ya. Baik, kalau gitu selanjutnya kita akan memasuki pembagian yang ketiga, tahap ketiga, yaitu pembagian yang tidak habis dibagi, artinya bersisa, ya. Bagaimana atau cara menyelesaikannya, ya? Bagaimana cara menyelesaikannya? Atau pembagian yang bersisa itu pembagian yang hasilnya pecahan, gitu ya. Nah, ini juga mudah, ya, karena tahap kedua tadi sudah dilalui dengan baik dulu nih, ya, sudah dilalui dengan baik dulu, ya. Ya, kira-kira 1 kali pertemuan, 1 kali 1,5 jam lah, ya. Itu tahap kedua selesai, ya. Kemudian tahap ketiganya nih, ya, 1 kali pertemuan lagi, ya, selesai, ya. Jadi nggak susah-susah, ya. 3 kali pertemuan pembagian beres semuanya, gitu kan. Nah, bagaimana untuk soal-soal yang hasilnya ada bersisa atau hasilnya bilangan pecahan, ya. Sama, misalnya contoh soal, ya. Tadi kan kalau 72 dibagi 9 itu kan hasilnya 8, habis dibagi, ya. Hasilnya 8, sudah tidak ada sisa. Nah, itu 72. Nah, sekarang bagaimana kalau 74 dibagi 9, ya. Nah, ini kan bersisa pasti kan, atau hasilnya nanti pecahan. Jadi gampang, konsepnya sama seperti tadi, ya, metodenya sama, ya. 74 itu dibagi 8 misalnya nih, dibagi 8, ya. 74 puluhannya 7 dibagi 8, sudah ada 3 puluhannya, kurangnya, ya, puluhannya 7, sudah ada 3, kurangnya berarti, iya, 4. Nah, ini 4, hasilnya 9. Nah, sekarang kita cek, ya, ada sisa atau tidak, ya, ada lebihnya atau tidak. Nah,
9 dikali 8 hasilnya 72. Ya, ini 70, 1 kali 2, 72. Padahal yang dibagi adalah 74. Berarti ada sisa 2. Ya, karena yang habis dibagi baru 72, sisanya 2. Berarti 2-nya 2/8. Ya, kan pembaginya 8. Ya, 74 dibagi 8. Ya, nah 74 dibagi 8 sudah ada 3, kurangnya 4, lipat 4, hasilnya 9, sisanya 2. Ya. Paham ya? Gampang kan? Masih belum ada yang klik? Oke, kita ulang 1 atau 2 soal lagi. Misalnya 65 dibagi 8. Ya, 65 dibagi 8. Dibagi 8, nah ini 8. Ya, ini 8, bilangan 8. 65 puluhannya 6. Ya, 6 dibagi 8, yang puluhannya sudah ada 3, kurangnya 3. Lipat 3. Nah, ini dia. Ini hasilnya 8. Jadi 65 dibagi 8, nih hasilnya 8. Ada sisa nggak? Nah, kita cek. 8 kali 8 ini 8 kali 8 nih 60, 2 kali 2 4, 64. Nah, 64. Padahal yang dibagi 65. Berarti sisanya 1. Berarti hasilnya adalah 8 yang tangan kanan, ya kan? 1/8. Ya, karena ini pembaginya yang tangan kiri. Ya. Jadi hasilnya 8 1/8. Ya. Atau 8 hasilnya 8 sisa 1. Ya, nah ini untuk porogapit gampang nih nanti nih, ya. Untuk pembagian porogapit ke bawah, ya. Anak-anak kita tuh udah jago-jago, ya. Nah, satu soal lagi, biar klik, biar benar-benar paham, ya. Yang saya katakan semudah membalikkan telapak tangan itu supaya bisa terbukti, ya. Anda bisa saksikan sendiri, ya. Misalnya 85, ya, 85 atau iyalah 84, ya. 84 dibagi 9. 84 bagi 9. Nah, ini dia 9 bagi 9. Oke. 84 80-annya, yang ini sudah ada 4, berarti kurang 4, lipat 4 dari. Top. Nah, ini dia. Ya, ini hasilnya 9. Nah, sekarang kita cek lebih nggak atau ada sisa nggak? Oke. 9 kali 9, 81. Nah, 81. Padahal yang dibagi tadi ada 84. Berarti sisanya 3. Iya, jadi hasilnya 9 yang di tangan kanan, ya, sisa 3, atau 9 3/9 yang tangan kiri. Ya, karena ini pembaginya. Ya, jelas ya? Jelas, sudah pasti. Nah, inilah proses pembelajaran pembagian dengan 3 tahap. Ya, tahap pertama adalah tadi dengan penjumlahan berulang. Kemudian tahap kedua adalah dengan kebalikan dari perkalian, ya. Dan tahap yang ketiga adalah pembagian dengan bersisa, ya, atau dengan hasil pecahan. Ya, demikian. Yang mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan pasti bermanfaat buat anak-anak kita, ya. Oleh karena itu silahkan Anda berbagi, ya, untuk bisa disampaikan, ya, pada siswa-siswa kita, ya, anak-anak kita, atau kepada sahabat-sahabat guru yang lain yang belum bergabung di channel Jari Aljabar, ya. Nah, suruh bergabung, ya, di channel Jari Aljabar, karena channel ini adalah channel belajar matematika dengan ilmu mengajar dan ilmu matematika itu sendiri. Baik, terima kasih. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, jangan lupa yang belum like, yang belum subscribe, ya, dan tekan tanda loncengnya.